dengan tekad untuk berkontribusi mencetak pemimpin level dunia, hari ini dengan bangga kami hadirkan Gubernur DKI Jakarta. Marilah kita simak rangkaian narasi beliau yang amat berharga bagi kita, yang akan menjadi bekal berjuang bersama, mewujudkan cita-cita mulia Indonesia 5 besar dunia. Hadirin yang berbahagia, Bapak Anies Rashid Baswedan, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Bung Fahri Hamzah, yang berada di tempat matahari terbit lebih awal dari kita. Mari, semoga sehat. Terima kasih Pak Gub, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, lihat backgroundnya senang betul. Mudah-mudahan kita bisa ke sana nanti. Itu saya ceritakan, itu gambar saya ambil kemarin nih Pak Gub. Saya melalui lintas selatan itu, Sumbawa. Ini di bagian selatan Sumbawa ya? Ya, di bagian selatan itu, yang berbatasan dengan Australia langsung itu. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat semua di sana. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Buat Ibu nanti di sana. Insya Allah. Yang saya hormati Bang Sani, Pak Insinyur Tri Wisaksana, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua. Terima kasih Pak Anies. Bu Rifkoh yang saya hormati, kemudian Pak Slamet Nurdin, Sekretaris juga Pak Atu Bagus, Bendahara, dan seluruh peserta workshop atau seminar diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan selamat pada teman-teman semua. Sebuah perjalanan baru, sebuah babak baru yang insya Allah nanti akan memberikan manfaat bagi umat, bagi bangsa, bagi semuanya, dan khususnya kita di Jakarta. Nah, pagi ini saya dapat kewajiban untuk bicara tentang krisis. Jadi saya diminta untuk bicara tentang krisis. Saya bilang ini ketika bicara tentang krisis itu luas sekali. Ketika bicara tentang aspeknya multidimensi, bahkan ketika bicara krisis itu ada krisis yang terkait krisis pribadi, krisis keluarga, krisis di masyarakat, kemudian kalau bicara di masyarakat, ada krisis keamanan, ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi, ada krisis politik. Jadi benak kita kalau mendengar kata krisis itu potensinya punya begitu banyak persepsi. Begitu mendengar kata krisis, karena krisis ini sebuah situasi yang bisa terjadi dengan dalam sektor yang begitu luas. Karena itu saya coba untuk apa yang sesungguhnya disebut krisis dalam percakapan kita. Dan bagaimana kita mencoba untuk memahami apa itu kepemimpinan dalam krisis. Saya menerjemahkan krisis ini sebagai perubahan yang dipercepat. Ketika ada krisis kesehatan, maka ini adalah perubahan di bidang kesehatan yang dipercepat. Ada krisis ekonomi, itu adalah perubahan bidang ekonomi yang dipercepat. Ketika ada krisis politik, itu adalah perubahan yang dipercepat. Jadi, krisis ini bisa kita pahami sebagai accelerated change. Penting untuk kita terjemahkan krisis itu dengan benar. Semuanya tergantung kepada kita. Saya pilih untuk menerjemahkan itu sebagai accelerated change supaya menghadapinya itu dengan mindset ini adalah sebuah perjalanan, ini akan mencapai satu titik baru,
dan kecepatannya ditingkatkan. Jadi, kalau kita lihat di aspek politik, ekonomi, keamanan, sosial, kesehatan, coba saja lihat, begitu ada yang disebut krisis, nanti setelah masa krisis itu selesai, kita akan ketemu dengan efek perubahannya. Jadi, mari kita sama-sama, kalau saya boleh usul, pahami krisis ini sebagai accelerated change. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan dalam suasana accelerated change? Sesungguhnya yang sangat mendasar adalah menyadari tentang visi yang ada, sadar persis, pegang teguh, lalu navigasi. Jadi jalani. Tidak perlu terlalu khawatir dengan gelombang kanan kiri. Karena kita memiliki satu kesadaran bahwa yang akan dituju akhirnya itu apa. Jadi saya kalau boleh sampaikan sekarang di Indonesia saat ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan. Jakarta juga menghadapi krisis kesehatan. Dalam situasi seperti ini, maka kita punya kesempatan satu untuk melihat bahwa ini akan ada perubahan besar nih dari krisis ini. Kebiasaan hidup sehat yang dulu dianggap biasa, ini adalah satu momen di mana ini akan tumbuh. Sekarang kita saksikan jutaan orang di Jakarta cuci tangan secara rutin. Belum 100%. Jutaan orang di Indonesia, di Jakarta ini, membawa disinfektan di kantongnya, di tasnya, kemanapun perginya. Ada satu perubahan yang luar biasa cepat ketika kita menghadapi krisis seperti ini. Nah, bagian dari kita adalah, bagian dari kepemimpinan adalah memberikan navigasi arahnya kemana nih. Jadi ketika kita menghadapi masalah seperti kemarin itu, rumuskan dengan apa? Diskusi dengan pakar, diskusi dengan pembawa data yang bisa merumuskan secara rinci praktek-praktek baik, kemudian pola-pola yang pernah terjadi untuk kita menjalani rute ketika atau menjalani perjalanan krisis ini. Jadi saya gunakan ilustrasi krisis kesehatan karena kita sedang menghadapi itu, maka langkah yang diambil adalah langkah yang memang menjadi kesepakatan bersama para cendekia. Ini, teman-teman, belum tentu dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Saya beri contoh. Untuk bisa mengendalikan, kita harus melakukan testing. Kalau dilakukan testing, maka akan ketahuan kasusnya banyak. Kalau tidak dilakukan testing, kasus-kasusnya tidak ketahuan. Semakin tinggi testingnya, maka semakin cepat menjangkau orang yang bermasalah, sehingga mereka bisa mendapatkan treatment lebih awal. Semakin rendah testing, semakin terlambat kita mendeteksi orang yang bermasalah. Nah, di sisi lain, ada persepsi kalau jumlah kasusnya banyak, maka daerahnya disebut merah. Kalau jumlah kasusnya sedikit, disebut hijau. Jadi kalau mau disebut hijau,
ya sebaiknya yang ketahuan positif sedikit. Kalau mau ketahuan positif sedikit, caranya kurangi testing. Nah, ini saya berikan ilustrasi kami melihat persoalan krisis ini sebagai justru wahana untuk public education. Bahwa yang perlu dikhawatirkan itu bukan persepsi yang muncul sekarang. Tetapi yang perlu dikhawatirkan, yang perlu dipikirkan, itu adalah apa yang nanti akan dicatat setelah kita melewati masa krisis ini. Karena di dalam masa krisis seperti ini, perkembangannya begitu cepat, apa yang disebut sebagai problem sekarang, 2 bulan lagi akan dipandang sebagai solusi. Jadi, saya beri contoh ini bahwa kita ambil langkah-langkah peningkatan testing, peningkatan tracing, peningkatan treatment, yang ketika 2 pertama itu dilakukan, banyak wilayah yang tidak memilih untuk nggak melakukan. Jakarta ini sampai melakukan testingnya itu 5-6 kali lebih tinggi daripada yang diharuskan oleh WHO, minimalnya WHO. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan. Dan apa yang terjadi? Di awal-awal mungkin nampak sebagai masalah. Setelah kita berjalan 6 bulan, nampak sekali angka kematian di Jakarta atau tingkat kematian di Jakarta itu bisa 1/3 tingkat kematian di tempat lain yang jumlah kasusnya sama dengan Jakarta. Kenapa? Karena di sini terdeteksi awal. Tapi ketika kita melakukannya di hari-hari awal, di bulan-bulan awal, kelihatan buruk. Kelihatan buruk. Kenapa? Karena pada saat itu jumlah kasusnya nampak terus meninggi. Di dalam berita-berita kesannya seperti jelek. Setelah berjalan waktu beberapa bulan, dicatat jumlah mereka yang meninggal, ternyata tingkat kematiannya termasuk yang paling rendah. Karena itu Jakarta tidak pernah masuk dalam dalam tingkat kematian yang tinggi. Selalu di bawah kita. Ini saya ingin ilustrasikan bahwa ketika kita memiliki kesadaran dalam masa krisis ini, visinya adalah menyelamatkan warga, rutenya menggunakan metode terbukti dan menggunakan pandangan data dari cendekiawan, maka insya Allah kita akan bisa sampai ke sana. Tentu ini belum selesai, jadi kita tidak bisa mendeklarasikan. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi saja, bahwa ini contoh dalam sebuah krisis harus pegangan. Lalu ada aspek berikutnya, dalam situasi krisis, seringkali kita tidak memiliki informasi lengkap. Tidak memiliki informasi lengkap, disinilah Bapak Ibu sekalian, kita akan diuntungkan bila memiliki track record yang cukup di bidang kita. Jadi begitu masuk situasi krisis, masa depan belum tentu kita ketahui, informasi asimetris, pribadi-pribadi yang mengakumulasi pengalaman secara lengkap, maka pribadi-pribadi ini cenderung bisa merasakan, bisa sensing derajat keparahan krisis, arah krisis. Ini apalagi sudah masuk kepada wilayah politik. Tapi mereka-mereka yang tidak mengakumulasi pengalaman biasanya tidak bisa mendeteksi situasi dengan baik. Nah, yang begini buku teksnya nggak ada. Ini nggak ada buku teksnya. Ini didapat lewat akumulasi perjalanan hidup yang diambil hikmahnya. Saya sering membedakan, Bapak sekalian, antara pengalaman dan perjalanan. Sebutlah mahasiswa yang sekarang sedang bergerak ini.
Sama-sama kuliah 4 tahun, perjalanan 4 tahun, tapi pengalamannya beda. Ada mahasiswa yang pengalamannya itu ekuivalen dengan 8 tahun. Meskipun kuliahnya cuma 4 tahun. Ada pemimpin partai yang mimpin partainya baru 3 tahun. Tapi pengalamannya bisa ekuivalen 9 tahun. Karena pengalaman itu adalah proses mengambil hikmah dari yang dijalani. Bila orang hanya menjalani tidak mengambil hikmahnya, maka dia tidak berpengalaman. Dia hanya sudah pernah menjalani. Karena itu kalau lihat daftar biografi yang biasa dikirimkan, itu daftar perjalanan hidup. Kalau pengalaman itu adalah hikmah apa yang dia ambil. Jadi kita saja sering menemukan. Saya pribadi sering berapa kali merasakan. Pernah memiliki orang yang membantu bekerja sebagai pengemudi. Pengemudi ini ada yang sudah bekerja 2 tahun, sudah bekerja 5 tahun. Kalau ditanya mana yang lebih berpengalaman, kita akan cenderung mengatakan yang 5 tahun lebih berpengalaman daripada yang 2 tahun. Tapi ketika diajak bicara, disuruh nyetir, ternyata yang 2 tahun ini nilai pengalamannya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia ambil hikmah terus-menerus dari yang dijalani. Nah, ini yang saya maksud dengan proses akumulasi pengalaman. Karena itu, kepemimpinan itu tidak hanya bisa dilihat dari jumlah jam terbang. Jumlah jam terbang itu tidak bisa ditambah dan dikurangi, karena itu adalah masa hidup seseorang. Tetapi, akumulasi atas hikmah, atas apa yang dialami itu direfleksikan dan menjadi pengalaman, itu akan menentukan sekali bekal ketika menghadapi situasi krisis. Ketika ketemu situasi krisis, maka akumulasi ini akan muncul dengan sendirinya tanpa harus dirancang, tanpa harus diatur. Nah, inilah yang sering kita sebut sebagai berpengalaman. Nah, ini sebuah catatan. Ada krisis-krisis di mana kita tidak bisa mendeteksi secara mudah situasi yang akan kita hadapi. Pada saat itulah akumulasi ini jadi penting. Karena itu bagi teman-teman semua yang hari ini mengikuti kegiatan pelatihan ini, festival orientasi keanggotaan ini, penting sekali untuk taat, tabah, tekun dalam menjalani apapun yang menjadi tugas dan kewajiban perannya. Karena bukan soal posisinya, tapi soal mengambil hikmah dari posisi apapun. Karena ketika nanti kita berhadapan dengan situasi yang kita asumsikan sebagai krisis, pada saat itulah kematangan atas pengalaman itu akan muncul. Dan Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita bicara tentang krisis ini, poin berikutnya yang ingin saya garis bawahi adalah pikirkanlah secara serius tentang apa yang akan kita ceritakan atas semua proses yang kita jalani dan apa yang akan ditulis oleh orang lain atas proses yang kita jalani. Ini saya sampaikan penting karena hari ini begitu besar perhatian diberikan kepada aktivitas di sosial media. Di sisi lain, aktivitas di sosial media itu punya masa hidup yang pendek. Apa yang hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Apa yang lusa dicaci, pekan depan bisa dipuji. Umur itu pendek sekali. Nah, di sisi lain, gaungnya besar sekali. Besar sekali. Sehingga ada kecenderungan
ada kecenderungan perhatian diberikan pada hal-hal yang sifatnya kekinian dan memberikan hasil saat ini saja. Nah, ini yang harus kita berikan perimbangan. Bukan itu ditiadakan, tapi perimbangan. Apa perimbangannya? Dengan catatan yang bersifatnya panjang. Panjang itu artinya rekor tahun, rekor bulan, rekor tahun, dan itu harus jadi sebuah kesadaran bagi kita. Dengan begitu, yang dikejar bukan saja urusan harian, tapi yang dikejar adalah rekor karya, rekor kerja yang cukup panjang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman para peserta Fest 2020 ini, saya berharap partisipasi di dalam seluruh kegiatan itu disiapkan untuk mumpuni ketika berhadapan dengan perubahan yang dipercepat. Ada satu catatan penutup, keterbukaan. Keterbukaan pikiran, kemauan bicara dengan siapa saja, kemauan menjangkau dengan siapa saja, ini menjadi sesuatu yang sangat krusial ketika kita bicara tentang akumulasi pengalaman. Kita tidak mungkin bisa menambah jam satu hari. Kita tidak bisa menambah hari dalam satu minggu. Tetapi keterbukaan pikiran bisa membuat kita jauh lebih kaya, jauh lebih luas pemahaman pengetahuan karena kita menyerap dari semua sisi. Buat teman-teman di sini, misalnya nih kalau ngobrol dengan Bang Fahri, maka perjalanan 20 tahun beliau itu bisa Anda serap, bisa Anda ambil tanpa Anda harus menjalani 20 tahun perjalanan itu. Ini yang saya maksud. Dan teman-teman bisa melakukan pada begitu banyak pribadi, begitu banyak bacaan, sehingga keterbukaan pandangan, pikiran itu benar-benar terjadi. Dan bacalah, dengarlah bukan hanya dari orang-orang yang sepandangan, tapi dengarlah, bacalah dari orang-orang yang berbeda pandangan. Ini akan memperkaya sekali, sehingga ketika kita berhadapan dengan yang disebut krisis, itu ada kekayaan perspektif. Kita ingat ada sebuah pepatah yang kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan begini, kalau alat yang kita miliki hanya sebuah palu, maka semua yang ada di depan kita nampak seperti paku. Karena palu itu hanya untuk mukul paku. Jadi kalau orang punyanya cuma palu, maka apapun nampak seperti paku. Mau buka apapun dipukul. Tapi kalau di tangannya ada begitu banyak alat, ada palu, ada obeng, ada kunci Inggris, ada segala macam, dan kemudian ada obeng dengan berbagai macam ukuran, maka berhadapan dengan segala macam situasi, gunakan alat-alat yang sesuai. Nah, inilah yang disebut sebagai pengayaan pengalaman, perluasan wawasan, sehingga berhadapan dengan krisis, alat-alat itu sudah ada di diri kita. Ketika itu ada, maka insya Allah bisa menjalani masa perubahan yang dipercepat ini dengan baik. Teman-teman semuanya, ini beberapa hal saja sebagai pemantik diskusi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kegiatan makin berkembang, makin maju, dan para anggota yang sekarang terlibat akan juga bisa berpartisipasi khususnya di dalam membangun Jakarta. Bang Sani, terima kasih Bang Sani kesempatan ngobrolnya. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Bang Anis. Love you so much, Pak. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas berkenannya Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan untuk menjadi narasumber pada studium general pada pagi hari ini di hadapan para anggota Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta. Untuk itu sebelum Pak Anies Baswedan melanjutkan kegiatan berikutnya, izinkan kami seluruh peserta, saya akan mengajak seluruh peserta untuk mengucapkan terima kasih dengan cara kita sama-sama berdiri dan kemudian melambai-lambaikan tangan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta. Mari. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terus kita lambaikan tangan. Bang Fahri Hamzah juga sedang melambaikan tangan kepada Bapak Gubernur. Terima kasih Bang Fahri. Semangat selalu, sukses. Bang Fahri ingin menyampaikan So much. I love you so much. terima kasih banyak Pak Gubernur atas kehadirannya sekali lagi, dan kita akan melanjutkan kepada acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Jalan wabarakatuh. lagi. Ya, Bang Fahri. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Lanjutkan. Bismillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.